capeknya juga pasti lebih capek dari proses syuting yang mungkin lebih lama dari ini. Terus lagi ya, ada lagi nggak mungkin yang lain? Kalian semua yang sudah menyempatkan hadir ke acara press conference video original series, judulnya Mungkin Suatu Hari Nanti. Semoga bisa terhibur dan semoga bisa suka sama karakter Rea yang akan aku perankan. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Halo semuanya, sama yang namanya cinta apalagi perempuan. Sampai akhirnya dia bertemu Rea yang bisa mematahkan kepercayaannya itu sampai akhirnya dia bisa kembali jatuh cinta. Kerjasama sampai akhirnya kita sampai di titik premier hari ini. Thank you, kalian semua keren. Perjalanannya masih penasaran ya, Bang? Disukai sama banyak orang. Nah, Jessica itu di sini berperan sebagai seorang perempuan yang mandiri. Terima kasih banyak semuanya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, ini ada yang ganteng udah dua ya, silakan. Halo, sangat mencintai dan terpesona sama sosok dia. Tantangannya untuk mendalami peran kalian masing-masing seperti apa, terus pesan moral apa yang kalian dapat dari series ini? Terima kasih. Terima kasih buat siapa namanya? Mas Ari. Terima kasih Mas Ari pertanyaannya. Alasan aku ngambil series ini pastinya pemainnya kece-kece ya nggak sih di belakang ini. Pemainnya ada beberapa pemain yang mungkin nggak bisa hadir karena ada kesibukan lain. Ada Esa Sigit juga sebagai kakakku. Kebetulan tuh dulu aku pernah mengidolakan Kak Esa sejak dia main di sinetron. Kalau nggak salah dia berperannya jadi Didit lah gitu. Terus pas aku tahu yang jadi kakakku yang main Esa Sigit, wah aku langsung mau lah sama berperan sebagai adiknya Kak Esa. Terus juga ceritanya juga kayaknya enak kalau misalnya kita kembangin bareng-bareng karena menurut aku skripnya tuh bisa dibilang masih remaja yang kayaknya bisa kita rawat bareng-bareng nih sama pemain, tim, terus segala macam. Kayaknya bisa dikulik-kulik lagi gitu. Jadi seru aja sih kayaknya kalau ngambil project ini. Kalau gue ngambil ini jujur karena ada Tisa Biani ya, lumayan jarang nih ada di anak muda. Yang bagaimana perubahan seorang anak muda, terutama karakter aku, yang kok bisa sih sampai gak percaya nonton di Indonesia. Baik, terima kasih Sigri. Mohon izin sebelum Oke, dengan Ibu siapa Bu? Salam kenal ya Bu. Sebenarnya waktu masih ada yang belum itu. Kalau ditanya seberapa dekat karakter aku sama Rea, ini sebenarnya gak jauh-jauh beda sih gitu. Rea itu kan adalah gadis yang memang tomboy aslinya, terus dia juga orangnya ceria, cuek juga. Jadi sebenarnya kalau dibilang jauh, nggak terlalu jauh gitu, tapi pastinya masih ada perbedaan-perbedaan antara Tisa sendiri sama Rea sendiri gitu. Tapi kan nanti disinkronkan waktu pas reading sama pas workshop kita latihan-latihan segala macam untuk menciptakan karakter Rea itu biar pas dilihat tuh harus dibuat seperti apa sih. Oke, baik, sudah sama ya. Untuk gaya formal terlebih dahulu, izin 1, 2, 3. Dan baik, kita mulai gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Tanya dah. Sini dong, pada nemenin aku. Gak apa-apa, Tisa aja sini. Ya. 1, 2, 3. Oke. Kak Tisa bisa diceritain di sini perannya seperti apa, yang menjadi siapa dan seperti apa perannya Kak Tisa? Ceritanya aku berperan sebagai Rea. Ini series terbaru aku. Syutingnya bareng Zikri Daulay. Kita pasangan kekasih. Pasangan kekasih di sini ya. Di sini di film di series Mungkin Suatu Hari Nanti aku jadi pasangan sama Zikri. Terus cerita remaja sih gitu. Jadi campur aduk lah ceritanya. Tapi ini proyek pertama kalian gak sih dalam satu proyek berduet gitu dan membangun chemistry-nya seperti apa? Oh, ini kalau sama Zikri tuh sebelumnya udah pernah ya? Sebelumnya udah pernah, tapi yang benar-benar panjang syutingnya baru ini sih.
sendiri mungkin kesannya seperti apa ketika berduet dengan Tisa gitu dalam satu project? Mungkin karena sebelumnya udah pernah sama Tisa, jadi udah tahu Tisa gimana. Jadi senang kerja sama lagi sama Tisa karena kita diskusinya enak, nyambung, gitu. Bisa ngerjain juga lebih gampang. Mendalami perannya karakter masing-masing seperti apa? Mendalami peran karena udah pernah ketemu sebelumnya, jadi nggak perlu terlalu lama sih gitu. Jadi karena kita aslinya juga temen kan, pas di lokasi udah tinggal insya Allah acting aja sih. Aku juga gitu sih, paling kita diskusi adegan aja mau gimana, ubah keluar dari skripnya gimana gitu aja sih. Jadi improve-nya kita diskusiin biar hasilnya maksimal. Syutingnya ada yang mau jawab? Gimana aja, berapa lama? Syutingnya di Bekasi waktu itu, kurang lebih di Depok ya benar, di Depok. Kurang lebih 5 hari. 5 hari ya? Ya, 5 hari. Cepat kok syutingnya. Iya. Oh, banyak banget Zikri, banyak banget. Ceritain Zik. Saya yang banyak pulang pagi. Banyak ini juga lah adegan-adegan berbahaya seperti ini. Nanti ditonton aja supaya nggak spoiler bersama. Tapi Saya mungkin juga. menemui kendala nggak selama syuting itu, entah cuaca atau teknis segala macam? Kalau kendala sih sebenarnya aku yakin setiap project pasti ada aja sih kendala gitu. Tapi kalau di sini mungkin karena total day shootnya dikit banget, jadi pastinya otomatis pulang paginya ada gitu. Terus capeknya juga pasti lebih capek dari proses syuting yang mungkin lebih lama dari ini. Terus lagi ya, ada lagi nggak mungkin yang lain? Udah itu aja. Itu aja sih paling. Cuman selebihnya seru. Adegan favorit. Adegan favorit. Adegan favorit apa ya? Mungkin pas satu scene tuh semua pemainnya ada. Itu jadi itu susah sih gitu membangun satu scene semua itu. Jadi pasti take berulang-ulang. Iya benar banget. Pendapatku main sama Zikri Daulay seneng banget gitu karena ini bukan proyek pertama kali sama Zikri, tapi proyek kedua. Terus dia orangnya juga baik, bisa diajak kerja sama dalam membaca dialog, dalam acting. Jadi bukan tipe aktor apa pemain lawan main yang ribet sih. Dan yang lainnya juga Kak Ega, Kak Rachel, dan Kak Boy semuanya benar-benar mendukung aku banget sih gitu di judul ini, jadi aku nggak sendirian mainnya. Apa? Soundtracknya kan itu Mario Geklo ya? Mario Geklo. Jadi saya di sini acting doang. Kalau nyanyi beda lagi. Beda harga. Oke, siap. Dah. Promo. Oh iya, promo. Oh iya. Mulai 18 Maret ya. Salah nih. Bareng nggak hari ini? Sama ini ya video eksklusif bukan original saya. Oh, video eksklusif. Eksklusif. Tadi kata bapak produser Video eksklusif. Jadi gimana bahasanya? Buat Kalian semua nonton gantiin mungkin aja. suatu hari nanti. Video eksklusif. Jangan lupa buat kalian semua nonton Nonton suatu hari nanti. video eksklusif. Ya, mulai tanggal 18 Maret. Hanya di Ada. Jangan lupa buat kalian semua buat nonton series mungkin suatu hari nanti Video eksklusif mulai tanggal 18 Maret. di video. dot Jangan lupa nonton semuanya. Thank you. boleh. Kunci. Bentar lagi puasa, pastinya persiapan mental kuat atau enggaknya ini kita pasti aku tuh paling males kalau lagi puasa tuh diem di rumah gitu karena pastinya jadi ngantuk, lemas, terus apa ya enakan tuh sambil beraktivitas misalnya kayak kerja, ngambil pekerjaan gitu supaya biar lebih nggak berasa lah puasanya. Tahun ini puasa bakal di Jakarta.
aku biasanya gitu sih supaya tidak terasa puasanya gitu. Jadi harusnya sih ngambil kerjaan. Makanan favorit waktu buka puasa tuh biasanya pertama sih gorengan, lontong, terus apa lagi ya? Kayak sesuatu yang nggak berat dulu lah, karena nanti kalau misalnya berat nanti perutnya sakit. Tapi kalau Tia sendiri tipe yang instan gitu, tinggal beli atau bikin dulu? Kalau aku sih biasanya kalau bikin dulu rata-rata pas lebaran. Tapi kalau lagi buka puasa kayaknya yang instan aja gitu. Apalagi kan kita juga nggak bisa setiap hari masak. Jadi kadang minta tolong orang buat beliin bakwan, terus lontong gitu sih. Kalau aku sih misalnya lagi kerja mau nggak mau sama kru gitu. Tapi kalau lagi libur biasanya sih sering ngadain bukber sama teman-teman, reuni gitu sih. Godaan terberat lo mancing ya. Godaan terberat pacaran. Godaan terberatnya iya dong, kan masih belum halal ya. Jadi gimana ya? Juga bingung juga kadang kalau misalnya lagi puasa harus ketemu pacar. Tapi makanya aku selalu ngambil kerjaan supaya dosanya dikurangin. Ada bukber bareng mungkin tidak? Bukber bareng harus dong, gitu. Bukber bareng harus gitu. Tapi tergantung waktu. Apalagi kan kalau dia musisi tuh pasti ada kerjaan misalnya nyanyi juga gitu. Jadi kadang harus nyesuaiin waktu sih gitu. Pengalaman ngabuburit paling seru apa ya, sebenarnya semua aku tuh rata-rata ngabuburit di lokasi kan. Jadi kadang kalau misalnya lagi di lokasi tuh rebutan makanan, terus kadang bisa sampai nggak kebagian makanannya karena rata-rata makanan itu kan terbatas ya gitu. Jadi kadang untung-untungan dapat atau enggak tuh gorengan gitu. Kalau sebelum syuting bisa sebelum kerjaan paling kalau lagi sahur tuh kadang tuh ya ngantuknya gitu karena aku susah bangun pagi gitu. Jadi kadang kalau lagi sahur tuh sambil tidur tapi mulutnya ngunyah gitu. Target Ramadan tahun ini apa sih yang bakal dicapai? Target Ramadan semoga keluarga insya Allah masih lengkap semua, jadi bisa kumpul bareng keluarga. Terus apalagi ya, makanannya enak-enak. Hah? Kondisi minum vitamin harus dong, ada dong. Rating apa nih? Oh, ya. Halo, aku Tisa Biani. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang merayakan, semoga puasa tahun ini diberikan keberkahan. Terima kasih. Makasih ya, Kak. Aman Pak? Aman ya, aku di sini ya. Turun Pak. Aman Pak? Oke. Kri, foto dulu Kri, mau mulai Kri. Kri, foto dulu. Yuk, Ari, mana Ari? Pertanyaannya itu, nah judulnya beda nih. Menyambut bulan puasa ya biasa, persiapannya ya kayak tahun lalu aja, ya, sama keluarga, pikir bukbernya ini gimana, persiapan sembako ya biasalah kayak orang pada umumnya. Handphone bang, sorry bang, yang kanan. Hah? Dikangenin ketika menjalankan puasa apa? Kangen denger ini suara azan maghrib pasti. Itu yang paling dikangenin semua orang. Lebih banyak ngebujuk apa lebih banyak ada ngambil job juga sih di bulan puasa gitu. Jadi dan kemungkinan di luar kota, insya Allah. Jadi nggak sama keluarga mungkin udah malam. sebagai artis muda memberikan contoh yang baik ya. Iya. Pada teman-teman ini gimana melihat artis yang prestasinya baik, tapi di lain sisi ada artis juga yang kalah. Ya, untuk yang prestasinya baik ya, alhamdulillah bagus buat dia ya, bagus buat karirnya. Tapi buat yang nggak benar juga kan nggak semua orang juga perfect semuanya benar, nggak mungkin gitu.
nggak ada orang yang nggak punya dosa gitu. Kalau ada temuin sama gue lah. Jadi pasti setiap orang ada dosa, tinggal bagaimana dia menyikapinya, dia mau berubahnya, dilihat sisi positifnya aja, perubahan dia setelah itu. Menurut aku gitu. Kan udah cukup lama di entertain gitu. Mungkin ada istilah coba mungkin dekat dengan dunia entertain dan lu cara tembukin diri lu dengan itu seperti apa? Kalau gue sih pasti lihat circle ya. Kalau mungkin di salah satu ada yang begitu ya dihindari kalau kumpul-kumpulnya malam apa gitu. Tapi kalau cuma ya ketemu makan apa segala macam ya udah ketemu aman gitu. Tapi kalau di circle yang begitu, insya Allah gue enggak sih. Pernah ada tawaran kan dan menolaknya seperti apa? Enggak pernah ada sih so far ini. Thank you semuanya. Jangan lupa nonton mungkin suatu hari nanti.